Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Seorang wanita pengendara motor tewas usai dihantam kereta bandara di persimpangan Tambora, Jakarta Barat. Rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah oleh KPK terkait dengan kasus Bank BJB. Pemirsa, polisi Metro Jakarta Barat akhirnya menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta yang mayat keduanya disembunyikan di bak penampungan air di rumah korban. Pembunuh berdarah dingin ini melarikan diri ke Jawa Tengah untuk menghilangkan jejak. Namun polisi menemukan tempat persembunyian pelaku di area waduk wilayah Banyumas. Apa motif dari pelaku dan apakah ia mengenal korban? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang wanita pengendara motor tewas usai dihantam kereta bandara di persimpangan Tambora, Jakarta Barat. Kamera pengawas merekam saat seorang wanita bersepeda motor menerobos perlintasan kereta api di kawasan Jembatan Gantung Tambora. Menurut sejumlah saksi, korban sudah dicegah untuk tidak buru-buru menyeberang karena masih ada kereta yang akan melintas. Tetapi korban malah tancap gas menerobos perlintasan hingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Korban yang diduga hendak berangkat kerja seketika terlempar hingga 10 meter dan meninggal dunia di lokasi dengan luka di bagian kepala. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Seorang wanita muda karyawati toko ditusuk seorang pemuda di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari rekaman video terlihat korban yang bersama rekannya tengah menutup toko. Kemudian dihampiri pelaku lalu ditusuk sebanyak 3 kali. Melihat korban terkapar, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, anggota Polsek Metro Tanah Abang meringkus pelaku dan rekannya. Pelakunya ditangkap di tempat kerjanya, ternyata mantan kekasih korban. Sementara rekan pelaku FF ditangkap di Jakarta Timur. FF berperan membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil pemimpin perusahaan Goto dan Grab untuk membahas pemberian tunjangan Hari Raya atau THR kepada para pengemudi dan kurir online. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan CEO PT Goto, Patrick Waluyo, dan CEO Grab, Antony Tan, beserta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online di Istana Negara. Usai pertemuan, Presiden menyampaikan berita gembira bagi para pengemudi daring dan pekerja sektor jasa pengantaran. Presiden mengimbau agar aplikator dan pengusaha jasa online memberi bonus secara tunai tahun ini. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Tenaga Kerja akan bertemu dengan para pengusaha dan menerbitkan surat edaran terkait pemberian bonus Hari Raya ini. Saat ini tercatat ada 250.000 pekerja dan pengemudi online yang aktif, dan 1 hingga 1,5 juta lainnya berstatus part-time. Kita siang hari ini perwakilan para pengemudi online dari Gojek dan dari Grab. Ini saingan rupanya ya. saingan baik ya kan. Jadi saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR
bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap pabrik ilegal produksi minyak kita palsu di wilayah Subang, Jawa Barat. Polisi menangkap 1 tersangka berinisial K yang ternyata mantan komisaris PT NNI yang memproduksi minyak kita di wilayah Tangerang. Anggota di Reskrimsus Polda Jawa Barat membongkar pabrik ilegal yang memproduksi minyak kita palsu di wilayah Kecamatan Cikaso Malang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Polisi juga menangkap seorang tersangka berinisial K yang ternyata mantan komisaris PT NNI yang memproduksi minyak kita di wilayah Tangerang, Banten. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya saat menjadi komisaris di PT NNI, tersangka mendirikan pabrik ilegal minyak kita palsu di wilayah Subang. Dari pabrik tersebut polisi menemukan sejumlah mesin untuk memproduksi minyak kita, ribuan botol kemasan minyak, serta sertifikat untuk mengelabui petugas. Keuntungan yang didapat tersangka selama 1 bulan mencapai 266 juta rupiah. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, Jules Abraham Abbas, minyak yang diproduksi tersangka tidak sesuai SNI, tidak mencantumkan berat bersih pada kemasan botol, serta isi minyak dalam botol kurang dari 1 liter. Tersangka ini juga dengan sengaja memperdagangkan minyak goreng sawit merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI. Kemudian modus operandi yang ketiga, tersangka ini dengan sengaja tidak memasang label yang mencantumkan berat atau isi bersih sesuai dengan penggunaan yang menurut ketentuan ini harusnya terdapat label yang mencantumkan berat bersih dari isi minyak goreng minyak kita tersebut. Kemudian modus operandi yang berikut, tersangka dengan sengaja mengemas minyak goreng sawit merek minyak kita dengan berat bersih atau neto kurang dari 1 liter, hanya kurang lebih 760 ml. Polisi telah memeriksa 9 karyawan pabrik ilegal tersebut, termasuk memintai keterangan dari 3 saksi ahli, dari ahli konsumen, ahli SNI, serta dari Kementerian Perdagangan. Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal tindak pidana perdagangan dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara serta denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan perusahaan yang melanggar aturan takaran minyak goreng minyak kita telah menutup pabriknya di Depok, Jawa Barat. Dan di Tenggarai perusahaan tersebut telah berpindah ke wilayah lain. Mendak menegaskan saat ini penyelidikan masih berlanjut. Yang pertama kan tanggal 24 Januari waktu itu yang Navita Nabati itu kan udah diselesaikan, perusahaan udah segel jadi sudah nggak bisa beroperasi lagi. Kemudian yang kedua tanggal 7 Maret kita itu ke lokasi perusahaan yang melakukan jadi pengurangan takaran. Ya waktu itu kan Pak Mentan tanggal 8 kan ke pasar
Kami tanggal 7 sebelumnya sebenarnya sudah dapat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan ke PT Aiga di Jalan Tol Iskandar. Ya, tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah, sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Ya, jadi kita masih nunggu laporannya. Tadi saya komunikasi masih di sana. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mantan pejabat setingkat kepala daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Juru bicara KPK Tessa Mahardika pada Senin sore menegaskan penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten BJB yang merupakan badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun Tessa enggan menyebut identitas mantan pejabat yang rumahnya digeledah. Bisa saya sampaikan adalah salah satu lokasi yang digeledah merupakan mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Ya. Kalau untuk siapanya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut, pejabat di Pemprov. Masih berlangsung atau memang sudah selesai? Sudah selesai. Ya, kira-kira apakah langsung bisa disampaikan apa hasil penggeledahan? Oh, belum. Nanti kita akan update lagi apabila seluruh informasi sudah didapatkan oleh. Inisial Mas, inisial. Nanti akan di-share ya. Tapi clue-nya adalah mantan Gubernur ya. Mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Kepala daerah ya, mantan kepala daerah. Setingkat kepala daerah. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pernyataan resmi usai rumahnya yang berada di Jalan Gunung Kencana Ciumbuluit, Kota Bandung digeledah KPK. Dalam pernyataan resminya, Ridwan Kamil membenarkan didatangi petugas KPK terkait perkara Bank BJB. Melalui secari kertas, Ridwan Kamil memberikan pernyataan resmi pada awak media Senin malam, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat oleh penghuni rumah. Kertas tersebut berisi beberapa poin pernyataan dengan nama jelas Ridwan Kamil. Ia membenarkan bahwa tim KPK mendatangi kediamannya untuk melakukan penggeledahan terkait kasus perkara di Bank BJB. Dalam pernyataan resminya, Ridwan Kamil menjelaskan tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi dan pihaknya sebagai warga negara yang baik, sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional. Selanjutnya, hal-hal terkait lainnya Ridwan Kamil mengaku tidak dapat mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru kabar penggeledahan rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 oleh KPK terkait dugaan korupsi di Bank BJB, kita akan bergabung dengan rekan Rehana Meziah di KPK Jakarta. Selamat malam Rehana, bagaimana informasi terbaru dari KPK? Ya baik, selamat malam Zinka Nela dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi diketahui hari ini melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus korupsi dana iklan Bank BJB dalam periode 2021 hingga 2023 yang diketahui ini jumlahnya mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Ada pula Zinka dan juga pemirsa, memang ini juga sempat menggemparkan publik, tapi kami sempat mendapatkan informasi bahwasannya dari pemimpin KPK sendiri sudah memberikan keterangan jika penggeledahan tersebut juga memang dilakukan di rumah Ridwan Kamil. Penggeledahan itu juga pemirsa, kalau kita lihat Ridwan Kamil sendiri memang belum pernah dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus tersebut dari penyidik KPK. Namun memang kalau dilihat sedikit, KPK sendiri di akhir-akhir ini memang tengah mengusut dugaan korupsi yang ada di Bank BJB, di mana sprindik juga telah dikeluarkan, namun hingga saat ini sudah ada ditetapkan beberapa tersangka. Hingga saat ini juga kami belum mengetahui siapa saja identitasnya, termasuk pemirsa mengenai konstruksi perkaranya. Tadi kami sempat mendapatkan keterangan dari pihak KPK sendiri yang mengungkapkan jika mengacu untuk penyidik sendiri ini dari bukti-bukti yang ada untuk melakukan penyelidikan, di mana ada sejumlah lokasi yang dilakukan penyelidikan ataupun ini penggeledahan oleh KPK yang ada di Bandung. Salah satunya adalah di rumah Ridwan Kamil dalam kasus
korupsi yang ada di Bank BJB. Namun KPK juga belum menjelaskan pemirsa siapa saja tersangka dalam perkara ini. Konstruksi lengkap juga nantinya akan diadakan konversi pers sekitar nanti di hari Kamis ataupun Jumat di minggu ini. Walaupun belum ada keterangan pemirsa, namun tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari juru bicara KPK, Tessa Mahardika, yang mengatakan jikalau memang ini sudah selesai dilakukan penggeledahan, jubir KPK juga memaparkan, belum bisa memaparkan maksud kami pemirsa barang bukti apa saja yang sudah berhasil diamankan oleh tim penyidik KPK. Dan hingga saat ini kami juga masih terus menunggu baik itu keterangan dari pihak BJB ataupun dari pihak KPK. Demikian informasi sementara, Zinka. Terima kasih Rehana Mezia mengabarkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, polisi telah menangkap tersangka pelaku pembunuhan seorang ibu dan anaknya yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Kabar utama segera kembali setelah jeda dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan seorang ibu dan anaknya di Tambora, Jakarta Barat. Jenazah kedua korban disembunyikan dalam bak tandon air di rumah mereka hingga ditemukan 2 hari kemudian. Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama unit Reskrim Polsek Tambora menggelandang sesosok laki-laki muda diduga pelaku pembunuhan seorang ibu dan anaknya yang terjadi di Jakarta Barat. Pelaku inilah yang diduga telah menghilangkan nyawa, kemudian menyembunyikan jenazah kedua korban dalam bak tandon air di rumah korban, Jalan Angke Barat 8, Tambora, Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arvan Sipayung mengungkap pelaku ditangkap di tempat persembunyian di kawasan sebuah waduk di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Meskipun demikian, polisi belum mengungkap kepastian identitas pelaku maupun motif dari pembunuhan tersebut. Sampai saat ini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan intensif di Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Jadi pelaku kurang lebih kita sudah 2 kali 24 jam sejak dilaporkan, kami sudah langsung memproling baik memeriksa saksi dan sudah mengetahui targetnya, kami langsung terjun ke Banyumas dan kami menangkapnya di daerah waduk dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. 2 orang korban adalah Chong Siulan 58 tahun dan anaknya Eka Serlawati 35 tahun yang ditemukan dalam bak penampungan air di rumahnya Jalan Angke Barat 8, Tambora, Jakarta. Polres Metro Jakarta Barat memeriksa keterangan 8 saksi dan melakukan visum terhadap jenazah korban. Dengan adanya tanda penganiayaan pada bagian kepala dan tangan, polisi memastikan ibu dan anak tersebut merupakan korban pembunuhan. Salah seorang tetangga korban menuturkan ia sempat bertemu dengan korban Chong Siulan pada Sabtu lalu, yang saat itu berkata hendak pulang kampung ke Kebumen, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, sampai saat ini masih berlangsung pemeriksaan tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat. Informasi terbaru akan disampaikan langsung oleh Shena Damayana dari Mapolres Metro Jakarta Barat. Shena, bagaimana dengan identitas pelaku dan motif pembunuhan ini? Ya Zizi, memang informasi perihal dengan identitas pelaku dan juga motif ini memang Polres Jakarta Barat belum mengemukakan atau memberikan keterangan pers terhadap hal itu. Tetapi seperti inilah situasi terkini dari Polres Metro Jakarta Barat pasca berhasil membekuk pelaku dari pembunuhan di Tambora, Jakarta Barat. Kasat Ibu dan anaknya di Tambora, Jakarta Barat. Saat ini pelaku sedang diperiksa oleh pihak kepolisian di Polsek Tambora, di mana pelaku telah menghilangkan nyawa kedua korban dalam bak tandon air di rumah korban di Jalan Angke Barat 8, Tambora, Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arvan Sipayung mengungkap pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya
di kawasan sebuah waduk di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Sampai saat ini belum mengungkap kepastian identitas pelaku maupun motif dari pembunuhan tersebut. Pemirsa, ratusan rumah warga dan fasilitas umum di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir akibat tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Memasuki hari kelima, sekitar 15 kendaraan alat berat dikerahkan dalam pembongkaran wahana Hibis Fantasy Park di jalur puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penambahan alat berat ditempuh untuk mempercepat perobohan beberapa bangunan, terutama yang material bangunannya didominasi besi dan baja. Hingga hari Senin ini, lebih dari 5 bangunan telah dirobohkan. Pembongkaran dilakukan setelah ditemukan pelanggaran izin penggunaan lahan. Pengelola Hibis Fantasy Park diduga hanya memiliki izin untuk penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun kenyataannya area yang digunakan mencapai 15.000 meter persegi. Pemirsa, ratusan rumah warga dan fasilitas umum di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Ratusan rumah warga di Desa Batur Agung dan Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Batur Agung. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam akses jalan keluar masuk desa. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Banjir terparah melanda Desa Ringin Kidul meskipun banjir mulai surut, namun banjir meluas ke 2 desa lainnya. Pemerintah setempat telah melakukan evakuasi kepada warga yang terdampak banjir untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Jadi untuk banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul Batur Agung di Kecamatan Gubuk saat ini meluas dari kemarin 2 desa, sekarang meluas menjadi 4 desa, yaitu di Batur Agung, kemudian di Ringin Kidul, kemudian Cangkring dan PP. Iya. Genangan sendiri ketinggian maksimumnya sampai berapa, Pak? Jadi untuk pagi hari ini sudah mulai terjadi penurunan. Untuk yang tertinggi kemarin ada yang sampai 1,5 meter. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam SD Negeri Ringin Kidul. Akibatnya, pihak sekolah menunda ujian tengah semester yang seharusnya berlangsung mulai hari ini. Di ruang perpustakaan sekolah tampak buku-buku pelajaran terendam banjir. BPBD mencatat 21 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Grobogan terdampak banjir. Sejumlah warga yang terdampak banjir pun kini sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Prayitno, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga malam ini banjir akibat jembolnya tanggul Sungai Tuntang masih merendam pemukiman di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Kondisi terkini banjir serta para warga terdampak akan disampaikan oleh Slamet Prayitno di Grobogan, Jawa Tengah. Selamat malam, Slamet. Bagaimana kondisi saat ini? Selamat malam, Zika. Dapat saya kabarkan kondisi saat ini. Untuk banjir di Desa Ringin Kidul sendiri, kondisi air masih menggenang hingga sampai 70 cm. Bahkan pantauan saat ini, air kembali meninggi, itu dikarenakan jebolan tanggul hingga saat ini belum ada perbaikan. Untuk perbaikan sendiri belum bisa diupayakan karena mengingat lokasi bendungan sendiri dengan struktur tanah dan kondisi air yang masih tinggi, sehingga belum bisa dapat untuk diperbaiki. Untuk hingga sampai dengan malam ini, air pun meninggi, dia menggenangi jalan-jalan, sehingga akses jalan ke Desa Ringin Kidul
baik masuk desa maupun keluar desa belum dapat dilalui. Untuk warga yang terdampak sendiri, saat ini pihak terkait mengevakuasi kembali sebagian warga yang belum berada di lokasi pengungsian untuk dibawa ke pengungsian mengingat debit air yang saat ini mengalami kenaikan. Di Desa Ringin Agung sendiri terdapat 2 lokasi pengungsian. Yang pertama berada di Masjid Desa Ringin Agung, sekitar sebanyak 70 jiwa berada di pengungsian tersebut, sedangkan di pengungsian yang kedua berada di posko gereja di Desa Ringin Agung, sebanyak sekitar 60 hingga 70 jiwa pengungsi di lokasi gereja. Baik, selamat. Lalu bagaimana dengan kondisi di pengungsian? Apakah sudah ada bantuan di sana? Untuk kondisi pengungsian saat ini sudah ada bantuan yang masuk baik dari BPBD maupun dari Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya sudah mulai berdatangkan bantuan sendiri berupa logistik makanan maupun tempat tidur yang berupa busa, dan obat-obatan sendiri juga sudah masuk, namun sebagian pengungsi masih mengeluhkan, artinya kurangan untuk pasokan obat-obatan ringan itu sangat dibutuhkan, mengingat kondisi para pengungsi sebagian besar adalah wanita dan lansia serta anak-anak. Untuk lansia sendiri mereka dengan cuaca yang seperti ini akan sangat mudah terkena penyakit mengingat daya tubuhnya sendiri. Baik, terima kasih. Selamat Praito mengabarkan langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati. Pemirsa, tim Kementerian Hukum hari ini akan mengambil sumpah 3 pemain sepak bola naturalisasi di KBRI Roma, Italia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Tim Kementerian Hukum sesaat lagi akan segera mengambil sumpah 3 pemain sepak bola naturalisasi. Sumpah akan dipimpin oleh Sekjen Komjen Niko Afinta di KBRI Roma, Italia. 3 pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Ketiganya telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, ketiga pemain itu akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026. Harapannya 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pemirsa, kami tampilkan untuk Anda pemain naturalisasi yang akan bergabung di Timnas Indonesia. Mereka adalah Dean James, klub Go Ahead Eagles, posisi bek kiri, garis keturunan nenek berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Emil Audero, klub Serie A Como, posisi penjaga gawang, kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Joey Pelupesi, klub Lomel, posisi gelandang bertahan, garis keturunan kakek dari Maluku Tengah. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Hasto Kristianto gugur. Tim kuasa hukum menilai Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengabaikan hak tersangka.
Tim kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi mempermainkan hukum dan tak menghormati lembaga pengadilan. Pasalnya, dalam perkara suap yang melibatkan Hasto ini, KPK dinilai sengaja mengulur waktu agar pra-peradilan yang diajukan gugur. Kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan kepada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan. Pra-peradilan ini diatur di dalam KUHP memberikan ruang kepada tersangka untuk menguji status tersangkanya dan juga memberikan ruang untuk kontrol terhadap due process of law yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sementara setelah sebelumnya sempat diskors, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadik membacakan putusan atas gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto terhadap KPK. Hakim menimbang perkara tidak bisa dilanjutkan karena berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Hakim menilai setelah dilimpahkan status Hasto bukan lagi sebagai tersangka melainkan sudah berubah menjadi terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon gugur, maka biaya yang timbul dari perkara dibebankan kepada pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini. Mengingat pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang hukum acara pidana, SEMA Nomor 5 Tahun 2001 dan peraturan perundang lain yang bersangkutan, mengadili 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membiayai perkara sejumlah nihil. Dengan digugurkannya pengajuan gugatan pra-peradilan dari Hasto Kristianto, maka persidangan pra-peradilan dinyatakan telah selesai. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Faisal Rinaldi, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Informasi berikutnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil Ilyas di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak kembali digelar pada hari ini di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sidang digelar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, beragendakan pembacaan tuntutan oleh auditor militer dari auditorat militer terhadap ketiga terdakwa, yaitu Klasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Drafsin Hermawan. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Letnan Kolonel CHK Arif Rahman yang didampingi oleh 2 hakim anggota, yaitu Letnan Kolonel CHK Nanang Subeni dan Letnan Kolonel CHK Gatot Sumarjono. 2 di antara 3 terdakwa didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terkait kasus penembakan bos rental mobil Ilyas. Sementara terdakwa Toga didakwa pasal 480 KUHP tentang penadahan. Pemirsa, Kabar Utama akan segera kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua, khususnya di daerah Yahukimo, masih jadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Usai retret, Bupati Yahukimo berjanji akan cari cara agar program tersebut bisa terlaksana. Usai menjalani retret di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, Papua Pegunungan, Didimus Yahuli dan Esau Miram akhirnya menginjakkan kaki di DKI, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Kedatangan keduanya disambut meriah oleh ribuan masyarakat yang sejak pagi memadati Bandara Nop Goliat DKI. Keduanya kemudian diarak menuju lapangan lokasi ibadah syukur dan kemudian melakukan ibadah syukur dan acara adat bakar batu. Membawa bekal dari retret kepala daerah, Didimus menegaskan akan fokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan di daerahnya. Didimus juga berjanji akan mencarikan cara yang tepat agar program makan bergizi gratis sejak dari mengolah hingga sampai pada penyajian pada para siswa bisa berjalan maksimal. Kita harus kolaborasikan program nasional dan program.
Pemirsa, beragam peristiwa menarik sepanjang hari ini telah mengemuka dari penjuru tanah air. Kami hadirkan untuk Anda sebagian di antaranya dalam rangkuman kabar berikut ini. Presiden Prabowo Subianto bertemu CEO PT Goto Patrick Waluyo dan CEO Grab Anthony Tan beserta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online di Istana Negara. Kedatangan pemimpin perusahaan Goto dan Grab itu untuk membahas pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada para pengemudi dan kurir online. Presiden mengimbau agar aplikator dan pengusaha jasa online memberi bonus secara tunai tahun ini. Saat ini tercatat ada 250.000 pekerja dan pengemudi online yang aktif dan 1 hingga 1,5 juta lainnya berstatus part-time. Ratusan rumah warga di Desa Baturagung dan Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Sejumlah warga yang terdampak banjir sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Unit Reskrim Polsek Tambora menangkap seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan seorang ibu bernama Chong Siolan dan anaknya Eka Serlawati di Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah waduk di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku menyembunyikan jenazah kedua korban dalam bak tandon air di rumah korban Jalan Angke Barat 8, Tambora, Jakarta Barat. Polisi belum mengungkap kepastian identitas pelaku maupun motif dari pembunuhan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama Felicia Belinda. Saya Zinkanila mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi.